Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sehat kepada kita semuanya. Walaupun saat ini kita sedang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Sebelum kita masuk, saya ada sedikit pantun nih. Jangan lupa dikasih cakepnya ya. Makan sate, makan iga. Cakep, Satenya berbau amis sekali. cakep, Sudah tak sabar menunggu berbuka. cakep. Berbuka dengan senyummu yang manis. Halo kawan juara, balik lagi nih ke dalam program acara yang selalu kita rindukan bersama, yaitu Jejak Ramadan. Dengan tema hari ini adalah rahasia di balik nuzulul Quran. Kira-kira apa ya rahasianya? Atau kawan juara sendiri masih terdengar asing dengan kata nuzulul Quran? Tenang saja karena selama 30 menit ke depan bersama saya, Nafida Maurin sebagai host hari ini dan narasumber spesial, kita akan ngobrol santai nih sampai kalian tahu apa sih rahasia di balik nuzulul Quran itu. Makanya tetap stay di sini ya biar kalian tahu banyak apa itu nuzulul Quran. Sebelum kita masuk lebih dalam, kawan juara tahu nggak sih budaya ngabuburit dan warteg kecil itu dari mana? Ternyata istilah ngabuburit sendiri berasal dari bahasa Sunda. Kata ini berasal dari frasa ngalantung ngadagon burit, yang artinya bersantai sambil menunggu waktu sore. Pasar takjil yang kini identik dengan ngabuburit ternyata sudah ada sejak tahun 1970 hingga 1980-an. Wow, lama banget kan? Antropolog budaya sepakat bahwa tidak banyak negara muslim yang memiliki istilah atau praktik khusus selama bulan Ramadan yang menjadikan budaya ngabuburit dan wartakjil sebagai budaya unik Islam Indonesia. Nah, baru tahu kan kalian ternyata budaya ngabuburit dan wartakjil ini datangnya malah dari negara kita sendiri loh. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber spesial nih pemirsa. Beliau adalah salah satu guru agama Islam di SMK Negeri 1 Purwodadi. Beliau adalah guru yang sabar dan gak pernah marah ke muridnya, Masya Allah. Jadi banyak banget nih yang sayang sama beliau. Nah, kalian sudah tidak sabar kan menunggu penjelasan dari beliau ini? Maka tanpa berlangsung lama, kepada yang terhormat, kepada Bapak Sa'dun, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sa'dun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sa'dun hari ini? Alhamdulillah baik. Sesuai temanya hari ini rahasia di balik nuzulul Quran. Iya. Nah, Morin sudah baca Quran dapat berapa juz ini? Hari ini sampai juz 8 sih Pak Sa'dun. Alhamdulillah banget. Sudah tanggal berapa? 12 Iya, ya? tanggal Sudah 8 juz. Iya. Peristiwa nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Kenapa kok ada nuzulul Quran? Dulu itu kan ketika Nabi Muhammad itu menginjak usia 40 tahun, beliau itu gelisah memikirkan kaumnya, galau lah, karena melihat kaumnya itu sudah banyak yang menyimpang dari ajaran agama samawi yang dibawa Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad itu punya tujuan, yaitu untuk mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kemudian uzlah ke Gua Hira. Jadi dari Mekah ke Gua Hira itu kurang lebih ya 5 km lah. Mudah-mudahan kita bisa melihatnya besok ke Gua Hira gitu ya. Diberi kesempatan untuk sampai ke sana. Kemudian Nabi Muhammad uzlah di Gua Hira.
Kadang sehari pulang, kadang sampai 2 hari, kadang sampai 3 hari baru pulang gitu ya. Kemudian Siti Khadijah itu selalu mengirimkan makanan untuk beliau. Kemudian tepatnya tanggal 17 Ramadan, pas malam 17 Ramadan itu Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad. Di Malaikat Jibril itu berubah wujud sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan. Kemudian Malaikat Jibril itu memeluk Nabi Muhammad sambil minta Nabi Muhammad untuk membaca. Iqra ya Muhammad, bacalah hai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad jawab, saya tidak bisa baca. Akhirnya diulangi lagi, bacalah Muhammad. Nabi Muhammad jawab lagi, saya tidak bisa baca. Kemudian Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad, mengajak Nabi Muhammad untuk membaca, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian dengan diturunkannya wahyu yang pertama itu menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu secara sah menjadi Rasul yang akan menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dengan momentum nuzulul Quran itu, turunnya Al-Quran itu menjadi transformasi dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang gitu ya. Ya, kita sering mendengar atau mengucapkan dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islam gitu ya. Jadi itu dimulai dari peristiwa nuzulul Quran. Kemudian kenapa kok nuzulul Quran itu di bulan Ramadan? Nah, Morin sudah tahu kenapa kok di bulan Ramadan? Kebetulan saya belum tahu nih Pak Sadun. Iya. Mungkin Pak Sadun bisa memberitahu. Nuzulul Quran itu di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17. Itu supaya Al-Quran itu tidak kalah dengan kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran kan penyempurna kitab terdahulu. Jadi sakralnya itu supaya tidak kalah gitu ya. Maka diturunkan di bulan Ramadan. Kita mengetahui umpama kitab Taurat itu diturunkan di bulan Ramadan tanggal 6. Kemudian kitab Injil itu juga di bulan Ramadan tanggal 13. Kemudian kitab apa yang satu? Zabur itu ya, Zabur. Zabur itu di tanggal 18. Di Al-Quran di tanggal 17. Itu kenapa rahasianya kok Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dibandingkan dengan mukjizat yang lain. Yang terbesar itu adalah Al-Quran ya. Jadi karena mukjizat yang terbesar, kenapa dikatakan terbesar gitu ya, karena Al-Quran itu walaupun Nabi Muhammad itu sudah tidak ada, tapi Al-Qurannya masih ada sampai besok hari kiamat, sampai akhir zaman. Dan Al-Quran itu dijamin kemurniannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalnal Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah itu yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikru itu nama lain Al-Qur'an. Dan Allah akan menjaganya sampai akhir zaman. Itu mukjizat Al-Qur'an yang mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an gitu ya. Saya boleh bertanya dulu Pak Sadun? Iya. Tadi ada kata uzlah, iya. Uzlah itu artinya apa Pak Sadun? Uzlah itu menyepi gitu ya. Kalau kita umpama menyebutnya orang Jawa itu kan topo gitu ya, atau bertapa atau menyepi. Ya kalau orang umum itu menyebutnya golek wangsit gitu ya. Tapi Nabi Muhammad kan tidak golek wangsit ini, meminta petunjuk gitu ya. Itu uzlah. Gitu. Ada lagi? Sudah? Mungkin bisa dilanjut. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya gitu ya. Ayat yang pertama itu kan Iqra gitu ya. Iqra itu artinya bacalah gitu ya. Jadi perubahan yang besar ya. Perubahan yang besar itu
diawali dengan ilmu, ya, dengan membaca. Jadi semua perubahan besar itu diawali dengan ilmu. Yang kedua apa? Dengan petunjuk, ya, petunjuk dari Allah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Uzillah itu minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah Al-Qur'an, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Itu kemudian kenapa Al-Quran itu juga disebut sebagai mukjizat yang terbesar. Al-Quran itu dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu itu sebagai penyempurna. Kemudian gaya bahasanya itu sangat indah, ya, tutur bahasanya, tata bahasanya itu sangat indah. Tidak ada yang bisa menandingi tata bahasa Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran itu tata bahasanya sangat indah? Karena Al-Quran itu dari Allah. Al-Quran itu tidak karangan Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad itu kan dikenal sebagai An-Nabil Ummi, gitu. Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka Al-Quran itu murni dari Allah. Apabila Quran itu kok tidak dari Allah, pasti akan terdapat perselisihan, gitu. Akan terdapat khilafiyah. Jadi Al-Quran itu murni dari Allah. Diberikan pada Nabi Muhammad yang Al-Ummi. Ummi itu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Gitu. Pak Sadun, kenapa Al-Quran ini dipilihnya itu untuk agama Islam, atau agama Islam kenapa memilih untuk kitabnya itu Al-Quran? Kenapa tidak? Kan ada Alkitab, ada Taurat, Zabrul, itu apa? Kenapa tidak memilih kitab yang lainnya gitu? Kenapa agama lain yang memilih kitab-kitab tersebut? Kita itu tidak bisa memilih kitab apa, itu tidak. Itu kitab terdahulu dan kitab Al-Quran itu kan dari Allah. Al-Quran itu karena diturunkan pada Nabi yang terakhir, ini Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kemudian isinya Al-Quran itu sampai hari kiamat itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan zaman. Jadi Al-Quran itu tidak ketinggalan zaman, ya. Jadi kita sebagai umat itu pedoman kita adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Kita mengikuti Al-Quran, tidak Al-Quran mengikuti kita, gitu ya. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selanjutnya Pak Sadun, kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, sedangkan apakah nabi yang lain itu tuh bisa membaca atau menulis, Pak Sadun? Nah, itulah sebagai bukti kenapa Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, supaya tidak ada anggapan. Itu untuk membantah orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, gitu ya. Padahal Al-Quran itu kan murni dari Allah. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis, Al-Ummi, gitu ya, berarti kan tidak bisa membuat Al-Quran. Itu sebagai bukti bantahan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, gitu. Nah, selanjutnya itu rahasia di balik nuzul Quran. Apakah ada rahasia khusus yang belum banyak diekspos di internet, atau mungkin Pak Sadun juga mengetahuinya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Sadun. Rahasia di balik nuzul Quran itu ya. Yeah. Tadi perubahan besar itu dimulai dari ilmu dan hidayah, ya. Dimulai dari ilmu. Ya, ayat yang pertama itu sudah jelas, Iqra itu berarti kan baca, itu perintah untuk belajar, gitu ya. Supaya kita ada perubahan menuju kebaikan, berarti harus belajar, gitu ya. Kita baik belajar ilmu agama maupun ilmu umum, gitu ya. Kemudian
dengan petunjuk, dengan hidayah. Ya. Kita belajar tanpa ada petunjuk, gitu ya, maka ya tidak ada hasilnya. Gitu. Jadi perubahan yang sangat besar yang dapat kita ambil dari peristiwa nuzul Quran itu adalah perubahan yang besar. Itu diawali dengan ilmu dan petunjuk. Berarti Al-Quran ini memuat banyak hal ya Pak Sadun. Berarti nggak ketinggalan zaman dari zaman dahulu sampai sekarang. Iya. Berarti jawabannya tuh ada semua di Al-Quran ya, seperti itu ya Pak Sadun? Semua itu ada di Al-Quran, ada tauhid, ada fikih, kemudian ada muamalah, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berhubungan dengan sama manusia, bagaimana ya, kita sebagai makhluk sosial, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Di Al-Quran itu sangat sempurna. Gitu ya. Isinya itu mencakup semua yang sisi kehidupan manusia itu ada di dalamnya. Baik ibadah dengan Allah maupun hablum minan nas, kita berhubungan dengan sama manusia, itu semua ada diatur dalam Al-Quran. Mungkin di dalam Al-Quran kita juga diajak ya Pak Sadun untuk memaknai makna dalam Al-Quran. Mungkin ada tips-tipsnya Pak Sadun. Biasanya kan kita males nih untuk membaca Al-Quran, atau mungkin kita ngelihat postingan nih, potongan ayat yang mungkin menyindir kita, tapi malah kitanya itu menghindar dari sindiran itu. Gimana kita sebagai manusia biar tersentuh hatinya, jadi tidak menghindari sindiran-sindiran dari Al-Quran itu gitu. Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur-angsur itu ya. Tujuannya apa? Supaya umat dan Nabi Muhammad itu bisa menghafal Al-Quran, kemudian bisa memahaminya, kemudian bisa mengamalkannya gitu ya. Jadi turun itu kan sesuai kondisi untuk menjawab permasalahan sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Maka ayat Al-Quran itu turun di berangsur-angsur gitu ya. Nah, ketika kita itu ingin mengamalkan Al-Quran, maka kita harus belajar. Jadi kita tidak cukup hanya membaca, tapi yang kedua harus memahami. Memahami itu berarti belajar untuk mengetahui isinya, ya. Belajar tafsir gitu ya. Ya, belajar dengan guru ya. Karena kalau belajar kok tanpa guru, itu nanti dikhawatirkan akan ya salah jalur lah gitu. Jadi membaca, kemudian memahami, kemudian yang ketiga kita mengamalkannya, ya, kita mengamalkannya. Jadi tidak hanya cukup membaca, harus memahami dan mengamalkannya. Kalau amalan kita, perbuatan kita sudah sesuai dengan Al-Quran, gitu ya, berarti apa yang sudah kita amalkan itu berarti sudah benar, gitu. Kita sudah berada di jalur yang mustaqim gitu ya, jalan yang lurus gitu ya. Kalau kita itu sesuai dengan Al-Quran. Ya tadi ya belajar itu tidak harus langsung sekaligus, itu tidak gitu ya. Ya umpama ada permasalahan, kemudian kita cari dalam Al-Quran, kita cari tafsirnya, kita cari terjemahnya, kita cari tafsirnya, atau tafsir Al-Quran. Jadi tidak langsung sekaligus kita belajar, itu tidak. Jadi bertahap gitu. Oke, Pak Sadun, mungkin beberapa dari teman-teman kita nih mungkin belum ada yang lancar dalam membaca Al-Quran. Saya pernah dengar kalau membaca Al-Quran itu harus lancar. Kalau semisal salah atau salah 3 kali nih, atau mungkin berhenti, itu tuh dosa. Apa benar Pak Sadun? Kita belajar Al-Quran itu kalau salah itu tidak dosa, karena tak belajar ya. Kalau kita tidak belajar kemudian membaca Al-Quran kok salah, itu baru dosa. Tapi kalau sudah berusaha belajar, sudah berusaha tapi kok salah, itu tidak apa-apa karena sudah berusaha belajar ya. Al-Quran itu kan beda logat, beda lesan, itu kan beda cara pengucapannya gitu ya. Ada mama siratal ladzina an'amta gitu. Ada yang tidak bisa an'amta, bisanya an'amta gitu. Itu ya beda lesan, itu kan bisa beda pengucapan gitu ya. Nah itu
ya sebetulnya tidak usah dipermasalahkan gitu ya. Nah, antara kita kan terdiri dari banyak bahasa gitu ya. Maka cara pengucapan kita kan juga beda-beda gitu. Yang penting kita berusaha untuk belajar. Ya, belajarnya dengan guru, baik dengan metode apa gitu ya. Ada Iqra, ada Qiraati gitu ya. Kemudian ada Silati gitu ya. Yang penting kita itu belajar gitu. Belajar membaca. Memang ada yang mengatakan rubba qari'in lil Qur'an rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu ya. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'an. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Quran itu malah melaknatnya gitu ya. Itu karena apa? Karena salah. Salahnya kenapa? Karena tidak belajar. Tapi kalau sudah belajar gitu ya, sudah berusaha, maka ya tidak dosa. Berarti tidak apa-apa ya Pak Sun kalau misal kita membaca nih walaupun dalam keadaan kita masih belajar itu salah tidak apa-apa ya Pak Sadun? Tidak apa. Oke, Masya Allah sekali ya kawan juara. Ternyata dari peristiwa nuzul Quran ini bukan merupakan kisah sejarah biasa, melainkan memiliki makna yang mendalam bagi kita semuanya. Dari cerita Nabi Muhammad yang menyendiri di Gua Hiro, mungkin banyak pertanyaan di kepalanya tentang kebesaran alam, itu seperti cerminan kita semuanya. Ketika kita sedang sendiri, kita ada masalah atau banyak pertanyaan di kepala, lalu datanglah sebuah bantuan atau wahyu, yaitu Al-Quran, yang menjawab semua pertanyaan kita. Nah, selanjutnya adalah sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu Tanya Pak Ustadz. Tanya dong Pak Ustadz. Pak Sadun siap menjawab pertanyaan dari kawan juara? Insya Allah. Oke. Pertanyaan pertama, mau tanya Pak Ustadz, apakah boleh pakai parfum selama bulan Ramadan dan hukumnya apa? Pakai parfum ya, pakai minyak wangi ya. Ya, Navida Morin pakai apa enggak ini? Untuk kebetulan hari ini tidak, karena saya ada beberapa yang bilang bahwa memakai parfum itu hukumnya makruh. Apa benar Pak Sadun? Pakai parfum itu hukumnya boleh ya. Walaupun sedang puasa itu boleh ya, disunahkan kita itu memakai wangi-wangian gitu ya. Jadi tidak apa-apa, parfum itu tidak membatalkan puasa gitu ya. Boleh ya. Jadi nanti pakai parfum ya biar wangi gitu. Siap. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua nih Pak Sadun. Untuk ibu hamil, puasanya bagaimana? Apakah boleh tetap berpuasa? Ibu hamil dan menyusui gitu ya, itu seumpama kuat puasa ya boleh tetap puasa. Tapi seumpama dikhawatirkan ibu hamil atau yang menyusui itu kok nanti kalau puasa malah kesehatannya itu memburuk atau janinnya itu bayinya tidak sehat, maka boleh tidak puasa ya. Kemudian kalau ibu hamil dan menyusui itu tidak puasa, terus bagaimana gitu ya? Maka besok setelah tidak menyusui atau setelah tidak hamil itu menggantinya. Setelah Ramadan itu besok diganti. Berarti tetap menggantinya ya Pak Sadun. Tetap Walaupun mengganti. kita puasanya 30 hari nih, ibu hamil yang enggak puasa 30 hari berarti gantinya tetap 30 hari dong berarti. Tetap diganti ya. Kalau seumpama dia itu mengkhawatirkan kondisi kesehatannya sendiri gitu ya, maka besok wajib mengganti. Kalau seumpama mengkhawatirkan bayinya gitu ya, kalau saya puasa bagaimana dengan bayi saya gitu ya, maka besok setelah Ramadan wajib mengganti dan membayar fidyah gitu ya. Membayar fidyah itu memberi makan orang fakir atau orang miskin satu harinya itu ya ukurannya itu dulu kan biasanya tidak ada kilo, tidak ada gram gitu ya. Dulu itu satu mut gitu ya. Satu mut. Nah, satu mut itu mama dihitung itu ya kurang lebih 1,5 kilogram beras lah. Itu untuk fidyah seharinya. Fidyah itu bisa diganti dengan uang tidak Pak Sadun atau mungkin barang berharga lainnya seperti itu? Boleh,
boleh. Niatnya membayar fidyah, kemudian diganti berupa uang itu boleh, atau berupa emas itu boleh, tidak apa. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Sadun. Apakah benar kalau mengupil dan membersihkan telinga dengan cotton bud itu membatalkan puasa? Mengupil gitu ya, mencari harta karun gitu ya, mengupil gitu ya. Mengupil itu boleh, tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa, karena itu tidak masuk ke dalam gitu ya, tidak masuk ke dalam. Ya asalkan ketika mengupil itu ya dengan jarinya sendiri gitu Iya. ya. Kalau dengan Nggak mungkin dong narik tangan temennya gitu. dengan jari temannya itu ya nggak boleh gitu ya. Ya mengupil itu boleh. Kemudian membersihkan telinga gitu ya. Membersihkan telinga asalkan yang bagian luar gitu ya, tidak sampai masuk ke dalam. Patokan bagian luar itu apa? Yang terlihat oleh mata gitu loh. Yang terlihat itu berarti masih luar gitu ya. Itu dibersihkan boleh ya, dengan cotton bud itu boleh, tidak apa. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Pak Sadun. Kayaknya sepertinya ini dia cerita nih Pak Sadun. Pak Ustadz, beberapa hari lalu saya terpeleset hingga tak sengaja menyenggol segelas air nih. Lalu saya terjatuh bersama dengan segelas air putih yang jatuh tepat di muka saya. Dan air dari segelas itu mengalir masuk ke mulut saya. Waduh, hingga ke kerongkongan saya. Dan berakhir tertelan. Bagaimana hukumnya? Apakah batal puasanya atau tidak? Siapa ya ini kira-kira? Itu rezeki gitu ya. Rezeki. Rezeki gitu ya. Jadi kemasukan air ya, masukkan air secara tidak sengaja gitu. Itu kan tidak sengaja gitu. Itu berarti tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau sengaja itu membatalkan puasa. Dimakan dan minum kalau tidak sengaja ya itu tidak membatalkan puasa. Atau mama lupa kemudian makan itu berarti tidak batal gitu ya. Jadi tidak apa-apa, itu tidak membatalkan karena tidak sengaja. Oke, baik Pak Sadun. Kan saya tuh sempat pernah dengar ada yang bilang ketika teman kita nih lupa puasanya, kita tuh harus membiarkan dia selesai makan dulu atau langsung mengingatkan. Yang benar yang mana nih Pak Sadun? Ada dua soalnya ini. Ya ketika ada teman kita yang pas puasa kok malah makan gitu ya, ya segera mungkin kita ingatkan lah gitu. Segera kita ingatkan gitu ya. Karena ketika kita melihat yang tidak baik gitu ya, melihat yang tidak baik, maka kita ya sesegera mungkin untuk mengingatkannya gitu. Oke, sama satu sekali lagi Pak Sadun. Kalau semisal ada orang yang mengajak untuk membatalkan puasa atau istilahnya kalau sekarang tuh mokel gitu kan, itu tuh walaupun dalam keadaan bercanda, apakah mendapatkan dosa atau tidak Pak Sadun? Ya bercanda, kalau bercandanya itu tidak sampai keblabasan itu ya tidak apa-apa sih. Ya bercanda itu boleh ya. Jadi Islam itu kan ya tidak harus sepaneng gitu ya. Bercanda itu boleh ya. Oke, berarti boleh ya Pak Sadun? Boleh, Oke. asalkan tidak keblabasan gitu. Oke, kawan juara, terima kasih kepada Pak Sadun yang telah menjawab semua pertanyaan dari kawan juara. Nah, kawan juara, kalau boleh diringkas bahwa peristiwa nuzul Quran ini bukan mengajak kita hanya untuk membaca Al-Quran secara lisan, melainkan memaknai maknanya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang menjadi esensi peristiwa nuzul Quran bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Sadun sebagai narasumber hari ini dan kru yang ada di dalam balik acara program acara ini. Dan terima kasih juga pada kawan juara yang sudah memberikan atensinya dari awal hingga akhir. Saya Nafida Morin sebagai host hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.